Ya, tinggal di mana? Di Bandung. Bandung. Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa? Konveksi. Hah? Konveksi. Konveksi. Iya. Sendiri apa join konveksinya? Sendiri Sendiri. Kesini sama siapa? sama istri. Istri. Istri kegiatannya apa? Untuk sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi suaminya sendiri nggak dibantuin. Asalnya Ada yang kerja satu orang. Ada yang kerja satu orang. enggak, Ada. asalnya saya jualan kosmetik, cuman Awalnya jualan kosmetik, apa tuh? kosmetik. Kosmetik. Ya, Sendiri. punya orang lain. Oh Ngambil iya. lagi ke orang lain. Jualannya gimana? Online. Jualannya online. Ya, Terus kenapa nggak jalan? dari bulan September ya. Ada nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak keluar lagi barangnya gitu. Nggak keluar lagi. Ya, sekarang juga masih jualan, cuman beda produk sama ngambil ke temen juga gitu. Cuman beda orang. Online juga. Ya sama. Online
orang tua. Jadi orang tua saya itu tipe orang kalau saya lihat saya hancur tuh pengen makin hancur gitu. Tipe NPD. Iya, Dia punya NPD. penyakit NPD. Jadi Bos, Kayak orang yang semua nggak orang tua pernah salah. begitu, Bos. Mak gue juga begitu. Iya, iya. Mak gue juga gitu. Mertua gue juga gitu. Kan dulu gue dipinjemin mobil sama mertua gue. semenjak Hah? saya ngamalin RDAY, ininya udah terhapus, saya nggak ada dendam sama sekali anak Nah, tuh sama orang waras. tua. Iya. Malahan punya cita-cita kayak gini, kalau misalkan nanti udah sukses, saya menawarin umroh aja biar baik lagi gitu kan. Iya, lo kasih nanti mertua lo mobil. Mertua gue kasih mobil. Iya. Frit terbaru. Gua kasih Frit terbaru. Gua kasih Pajero terbaru. Gua kasih terbaru semua. Dulu gue dipinjemin sama mertua gue. Mobilnya Xenia Silver Penyok 1000 cc. Udah gitu gue mesti bayar cicilan lagi 2,5 juta sebulan. Gila kata mertua. Tapi memang adanya begitu, mau ngomong gimana, Bos? Iya. Ya udah jalanin aja. Tapi sekarang mewah. Lalu praktekin. Amin. Semua begitu, Bos. Saya tinggal romantisnya ya, Iya, lo tinggal romantis. Bisa gak? bisa. Ya, di mana-mana harus romantis. Gua sama bini gue nih, kalau ke mall nggak pernah gue selalu tuntunan tangan, nggak pernah. Nggak pernah gue di mall. Selalu yang gue tuntun alat kelamin istri. Tuh, gue pegang nih. Ya, naik dia mah eskalator. malu kalau Hah? saya pengen gandengan teh malu kalau di tempat umum. Gue nggak setuju gandeng tangan, gandeng alat kelaminnya suami. Lo pegang alat kelamin suami, bisa? Ntar sampai di atas langsung lo potong. Lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak, Bos? Iya. Iya. Ah, senyum. Ya. Saya Mak- tiap jam 3 kan suka istirahat ya, baca Quran. Iya. Suka istirahat setengah jam itu. Iya. Saya pasti lihat YouTube, makanya udah semua kayaknya tahu deh apa Oh. yang ini kayak Apa yang gue bahas? Iya. Kayak ada yatim ada yang ngambil tahu gitu, kayak ada yang ilmu baru yang peternakan pertanian tahu gitu kan. Iya. Nah, tiap hari siang. Nih, Bos. Namanya ilmunya RDA harus maksa. Ini juga gue paksa, Haji Marco. Dia waktu datang, kontrakan lo berapa pintu? 6. Iya. Paksain selama 7 bulan, kontrakan jadi berapa? 21. 7 bulan, Bos, paksain. Nah, waktu dia datang ke RDA belum punya ruko. Dia paksain selama 7 bulan, rukonya berapa ya? 15 pintu. Nah, mau gue, lo kontrakannya 100 pintu. 1000 apa aja? Seribu 1000. aja. 1000. 1000. 1000 ton. 1000. 1000 pintu ya. Kan lo belum romantis. Iya. Tahu ada romantis baru. 100 pintu aja dulu. Iya, iya. Nanti rukonya 100 pintu. Amin. Jadi ada penghasilan harian dari catering. Karena orang yang kos pasti makannya catering. Ada mingguan dari laundry. Ada bulanan nanti dari itu Bayar kos-kosan. Iya. Tahunan dari kontrakan. Jadi harian ada, mingguan ada, Amin. bulanan ada, tahunan ada. Gue maunya penghasilan lo 4. Harus. Bini mah tetap 1 ya. Iya. Jangan kayak kameramen ya. Kameramen bini lo berapa ya? Coba lihat nih. Berapa bini lo? Tuh 5. Overload. Iya, dia mau nanya kurang 2. Ya, 2 lagi ya kameramen ya. Jadi dia ada ML harian, ML mingguan, ML bulanan, ada ML tahunan, ya kan? Iya betul, kameramen. Dia ada ML tahunan. Hah? Gemeter nervous banget di luar. Grogi ketemu Pak Grogi Haji. ketemu Pak Biasanya Haji. lihat di YouTube semua TikTok. Geter di luar sambil ngerokok geter gini gitu. Aduh. Saya nggak nyangka hari ini bisa kesini modal nekat. Kok bisa modal nekat? Gimana ceritanya? Ada yang pesen pesanan tas. tapi uang duluan. Listnya, DP gitu. listnya belum ngasih list udah Belum dari ngasih. kemarin. Udahlah, Pakai ya, dulu ah. saya yakin gitu. Soalnya Pakai dulu. waktu itu kan kemarin lagi haid gitu, saya nggak bisa tidur. Ya. Jam 12 itu saya nonton live sama yang host yang pakai kacamata. Dia tuh ngomong gini katanya, kalau udah amalin ilmu RDAY, misal, oh ini. Ya Om Regi. Kalau udah, Saya pernah komen live jam 3. iya. Saya pernah komen live jam 3. Katanya kalau udah amalin ilmu RDAY tapi belum dapat keajaiban, katanya minimal udah amalinya seminggu 2 minggu, coba datang ke RDAY. Dari situ saya yakin uang apa aja lah, gas aja pergi gitu. Iya. Tapi Ke ada aja RDAY gitu. jalannya ya. Iya, Dari ada Allah ya. jalannya. Iya.
Berarti omongan Om Regi bener ya? Iya. Jadi maksa. Ya, maksain. Maksa. Padahal kalau harus diceritainnya buat sehari-hari juga, saya minjem ke kakak gitu buat bekal sekolah anak lagi bener-bener lagi di titik terendah banget Pak Haji. Udah nggak ada uang. Tapi modal ini 10 tersisa. juta bisa. Iya. Meskipun uang orang Buat anak sekolah aja minjem kakaknya. Tapi 10 juta kok gini bisa? juga karena izin Allah ya Pak Haji. Ya. Yakin pasti dapat keajaiban. Pasti bisa. Berarti sugestinya harus kuat ya. Iya. Sugestinya harus kuat. Makanya kan Om Regi bilang coba dulu, paksain. Nah, ini aja 10 juta bisa. Iya. Berarti 10 miliar bisa dong. Bisa. Bisa, amin. pasti. Iya dong. Kontrakan 100 pintu bisa dong. Bisa. Ruko 100 pintu bisa dong. Bisa. Pasti Nah, bisa. gitu. Jadi lu harus pasti bisa. Apalagi kemarin-kemarin itu ya tiap di WA sama yang punya rumah tuh bawaannya deg-degan, takut, tapi saya baca alhamdulillah yang 99 Ya, kali. 999 Sekarang itu saya kali. pasrah, biarinlah kalaupun dia nagih juga datang ke sini bawa orang kayak waktu sebelum lebaran, saya pasrah aja, sok aja jual rumahnya gitu daripada saya kayak dikejar-kejar gini. Soalnya emang saya bener-bener gak ada uang sama sekali, udah nggak ada tabungan sama sekali Pak Haji. Jadi Uang udah dikasih semua kan. iya, uang modal udah dikasih. Jadi dia tuh bilang sisanya kapan-kapan aja gitu ya. Udah pakai surat perjanjian juga. Cuman kan saya nggak bisa lepas gitu ya Pak Haji. Kebetulan tanah yang di kampung suami itu saya punya tanah laku. Saya kasih semua ke dia. Yang tadinya dia bilang kapan aja sisanya. Saya kan udah masuk 80 juta ya. Ya, Udah iya. masuk 80 juta. Tapi kesini dia ya kayak ngedesek gitu. Bawa orang ke rumah. Jadi saya tuh tiap dia WA istrinya takut gitu, tapi sekarang saya bisa pasrah gitu, kadang kalau lagi sedih juga diingetin sama dia alhamdulillah gitu, mulai tenang gitu. Bos, bisa gak mau gue alhamdulillah tetap dipertahanin, tapi ada tambahan lagi aksesorisnya. Mobil kalau buatan pabrik kan standar sound systemnya. Iya. Biar enak kan kita mesti pasang surround, Iya. stabilizer, apa namanya tuh, yang biar suaranya enak, apa tuh namanya? So, Subwoofer. Nah, itu namanya aksesoris bukan? iya. Nah, bisa gak lo aksesorisnya romantis? Iya, bisa. Nah, mbaknya nggak boleh gengsi. Iya, enggak sekarang. Ya nggak boleh ya, jadi mbaknya duluan aja. Jadi kalau suaminya belum aktif, mbaknya aja yang aktif. Iya. Tadinya kalau pengen kayak minta duluan juga takut, suka karena pengen, jadi gengsi saya malu. Itu mah emang senengannya istri kameramen. Ya, kameramen. Coba mbak paksain. Ya, sekarang. Siapa duluan lah bos. Gue mau romantis. Kenapa sih Pak Haji gue mesti romantis? Pasangan gue kenapa gue mesti romantis? Karena dengan romantis bisa ngusir setan. Iya. Soalnya kalau setan gak diusir nanti godaannya ekonomi. Kita mau bayar ini duit gak ada. Kita mau jatuh tempo duit gak ada. Karena ditutupin sama si setan. Iya. Kita usahanya ditutup. Sepertinya kita nggak dagang. Padahal kita dagang. Iya. Nah tapi kalau kita romantis, setannya pergi takut. Dengan romantis. Tapi Pak Haji ya pastikan ya saya bisa bayar hutang tanpa jual rumah yang Enggak, akan ditinggalin. tanpa. Ya, Saya sabdain, Soalnya- utang lunas tanpa bayar, Amin, ya Allah, amin. tanpa jual aset. Amin. Amin. Soalnya emang saya saking pusingnya bulan-bulan kemarin tuh saya udah coba manggil kayak properti gitu buat iklanin rumah, cuma Jangan. belum ada itu gitu. Jangan. Yang namanya kalau jual rumah kan nggak cepet ya. Daripada manggil properti, kenapa nggak manggil suami tercinta? Ayang, romantis kata Pak Haji, begitu. Iya. Lo langsung datang ya kalau Iya, dipanggil ya. iya. Iya. Langsung datang, peluk, cumbu, sayang-sayangan, remes mana bagian-bagian yang sensitif. Istri mana bagian yang sensitif? Ada gak? Pasti ada. 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 Nah, kasih tahu suami. Ayang nih bagian yang romantis. Begitu. Bagian yang sensitif. Langsung. Maunya saya apa? Tiap hari. Iya. Bisa. Tiap hari. Iya. Tiap hari. Umur lo berapa? 32. 32. Istri? 27. 27. 32 tambah 27. 50-an berapa tuh? 60-an.
Nah, maunya saya pakaiin romantis terus tiap hari. Pak Haji nggak ada yang lain, nggak ada. Kalau gue lihat cuma romantis aja. Karena yang nolong lo keluar dari sini cuma romantis. Tapi ini tetap jalan kan? Oh iya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang
puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Panggilnya ganteng boleh, cantik boleh, panggilan yang lain boleh, apa saja yang menurut yang enak panggilannya. Ini contohnya ganteng misalkan. Si ganteng, 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 cantik, 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 ganteng, datang ya, datang ke rumah saya sini, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Jadi di situ nanti ditambah-tambah apa boleh, waktunya bebas. Minimal habis sholat fardu, habis sholat sunnah, pada posisi yang masih suci. Nah, itu dipraktekin. Nah, sekali praktek manggil seperti tadi diulangi 9 kali. Sehari 5 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh. Mbak, ini obat budek buat laki lo gampang, Mbak. Colek tangan kiri, masukin ke alat kelamin kamu yang dalam. Syukur-syukur bisa ada itu apa kayak basah-basahnya. Taruh di kuping kiri 9 kali. Tangan kanan buat kuping kanan 9 kali. Umur laki lo 30 berapa ya? 32. Selama 32 hari. Nanti dia normal kupingnya enggak itu. Kasihan kan? Iya. Obatnya cuma alat kelamin mbaknya aja. Tangan kiri buat kuping kiri, tangan kanan buat kuping kanan. Nanti normal. Manjur. Gitu. Bini lo, Pak, laki lo pakai kacamata gak? Iya, pakai. Nah, kalau dia nggak mau pakai kacamata, tangan kiri colek alat kelamin taruh di mata kiri. Tangan kanan colek taruh di mata kanan. Udah nanti nggak pakai kacamata selama 3. Kalau saya nggak mau pakai kacamata? Nah, ambil alat kelamin laki lo, digosok di mata lo. Coko, kanan, kiri digosok. Selama 27 hari. Udah lo nggak pakai kacamata. Kacamata lo tinggal. Gitu. Jadi paling enak gimana Pak Haji? Kalau dia tiduran, ambil alat kelaminnya, digosok di mata mbaknya. 1, 9 kali. Gosok di matanya kiri 9 kali. Udah nanti Oh, jadi 9 kali 9 kali. 9 kali kanan, 9 kali kiri. Selama 27 hari. Kalau lo kagok ya dicopot. Daripada pakai kacamata nih. Saya juga Iya, daripada kupingnya mesti ngomong kencang-kencang kan nggak enak. Udah dicolek, taruh di kuping, pakai tangan kiri. 9 kali baru 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru. Gak usah ngomong apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, sembuh. Cerita pengalaman, mata lu burem, nggak bisa ngelihat, nggak jelas cerita. Ya, waktu itu saya punya masalah mata saya kalau baca Quran itu melek semua berbijaiyahnya itu nggak bisa baca Quran. Terus mata kalau dia keluar itu berbayang semua dua. Kadang-kadang mulai buram. Jadi kalau saya lewat di jalan itu saya melihatnya ke kiri aja, kalau ke kanan itu mobil pada banyak mau pada datang. Jadi saya ingat, saya juga udah ke dokter tapi nggak sembuh. Kata dokter sih ada peningkatan silinder sama minusnya nambah, jadi harus ganti kacamata. Saya ganti kacamata dan dikasih dokter sama obat replacement aja buat
pendidikan aja, tapi 2-3 hari nggak sembuh sampai seminggu. Akhirnya saya juga bingung juga, takutnya saya tambah parah. Akhirnya saya bilang, kita punya guru pagi dulu, pakai mama aja deh, pakai muka lokal. Jadi sebelum tidur saya itu sama istri tangan kanan ke mata saya kanan, tangan kirinya istri ke mata saya yang kiri. Itu dilakukan sebelum tidur sama sebelum tidur. Ucapannya sama tadinya, mengharapi Allah dan wasiyana kanan ini pimpinan dari Bapak Yusanto, mata suami saya sembuh. Hari pertama masih tetap sama, hari kedua masih tetap sama. Hari kata hari kan harus 9 hari ya. Jadi hari ketiga itu saya nggak tahu bangun tidur atau udah siang itu mata saya normal. Sampai sekarang saya normal. Ini kacamata saya yang 2001 yang baru nggak saya pakai karena kayak kelebihan gitu. Harus yakin ya. Sembuh. Manjur, lumayan lo kesini pengen utang lunas, nggak tahu mata sembuh, kuping budek sembuh, alhamdulillah tambah romantis. Yakin ya? Siapin kamarnya bos. Sip, terkabul ya. Beli baju. Di rumah juga. Banyak kok di rumah. Baju haram. Oh iya, terkabul ya. 10 M ya. Sip, siapin kamar. Dia mau nginep berapa hari? Siapin kamar. Siapin kamar. Bos nggak usah bayar, gratis bos. Tinggal nginep aja. Kamarnya disiapin gratis. Paling yang denger nenek. Kata nenek, pengalaman gue waktu muda. Gubrak. Boleh ijab, yuk. J, anterin J. Bilang. Taruh di tengah-tengah dek, suruh diriung J.